Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rike Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, gara-gara dia meminta kepada pemerintah agar menunda atau membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Menarik tentunya sahabat BN, gara-gara dia memperjuangkan suara rakyat, dia dilaporkan. Jadi kalau rakyat yang melaporkannya, rakyat yang mana yang sebenarnya ini? Yang ingin PPN dinaikkan menjadi 12%, menjadi penambah beban rakyat di tengah-tengah rakyat sekarang ini sangat berat bebannya oleh himpitan ekonomi yang sudah begitu mencekik sejak lama. Kita baca berita tentang hal ini. Tribun Banyumas.com menurunkan berita di bawah judul "Tolak PPN 12%, anggota DPR fraksi PDIP Rike Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD." Berita ini tanggal 30 Desember 2024 pukul 7 WIB pagi ini. Tribun Banyumas.com Jakarta. Penolakannya terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12% membuat anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rike Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Rike dinilai melanggar kode etik dan dituding memprovokasi warga untuk menolak kebijakan pemerintah yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025 itu. Rike dilaporkan pihak bernama Al-Fajri Aditya Prayoga ke MKD pada 20 Desember 2024. Dalam surat laporan tersebut, pelapor menyebutkan bahwa pernyataan Rike di media sosial dianggap memprovokasi warga untuk menolak kebijakan PPN 12%. Belum ada tanggapan dari Rike terkait laporan tersebut. Namun, laporan ini telah diproses MKD. Bahkan, mereka telah menjadwalkan memanggil Rike hari ini, Senin 30 Desember 2024. Hanya saja pemanggilan itu ditunda lantaran saat ini DPR RI sedang dalam masa reses. Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan, tapi kan kita masih libur sidang nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih didapil. Jadi kita tunda dululah, kata Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam Minggu 29 Desember 2024. Dekgam memperkirakan pemanggilan Rike akan dilaksanakan setelah masa reses berakhir, yaitu pada awal Januari 2025, meskipun belum ada kepastian tanggal. Potensi memicu PHK. Sebelumnya, Rike meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. Menurutnya, keputusan itu akan berdampak signifikan terhadap masyarakat, termasuk potensi peningkatan pemutusan hubungan kerja PHK dan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, ujar Rike kepada wartawan Sabtu 21 Desember 2024. Rike meminta pemerintah mempertimbangkan secara utuh aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebagai alternatif, Rike mengusulkan penerapan sistem self-assessment monitoring dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya, perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu
menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal, dan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan imbuhnya. Jadi sahabat BN, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, warga masyarakat yang melaporkan ini, apakah warga masyarakat yang merasa tidak akan terdampak oleh kenaikan pajak ini kehidupannya? Kita tentu tidak bisa membatasi seseorang melaporkan ke MKD, karena itu adalah haknya sebagai orang yang berada di negara demokrasi. Tetapi yang perlu diwaspadai agaknya adalah jangan sampai si pelapor melaporkan seorang anggota dewan ke MKD karena ada dorongan dari pihak tertentu, karena ada pengkondisian dari pihak tertentu. Kalau seorang anggota masyarakat melaporkan seorang anggota dewan ke MKD karena memang hasrat dari hati kecilnya, dari hati nuraninya, tanpa ada dorongan dari pihak manapun, tanpa ada rekayasa dari pihak manapun, tanpa ada pengkondisian dari pihak manapun, itu tentu saja hak dia untuk melakukan hal itu. Tetapi jika dia melapor karena didorong, karena direkayasa, karena dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu, itu adalah hal yang tidak elok, itu adalah hal yang tidak baik, dan itu tidak lagi namanya dia bekerja atas hati sanubarinya, atas prinsip jiwa demokrasi yang ada padanya. Dan itu tentu tidak boleh dilakukan, sebab kalau itu dilakukan bisa jadi nanti diartikan oleh publik MKD telah menjadi pembungkam suara wakil rakyat yang bertentangan dengan penguasa atau yang bertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Sedangkan yang diharapkan oleh rakyat, wakil rakyat di DPR itu menyuarakan suara rakyat, sebab mereka wakil rakyat. Anggota DPR itu kepanjangannya kan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berbeda dengan anggota DPP. Kalau anggota DPP bisa jadi kepanjangannya anggota Dewan Perwakilan Penguasa. Anggota Dewan di DPR itu bukan perwakilan penguasa dia di sana, tapi perwakilan rakyat. Sahabat BN, kita tahu bahwa rakyat sekarang ini perlu kita yakini mayoritas tidak akan menginginkan kenaikan PPN menjadi 12% ini. Kenapa? Karena kenaikan PPN 12% ini jelas-jelas akan menambah beban rakyat. Oh, dikatakan yang kena pajak PPN menjadi 12% ini hanya barang-barang mewah, hanya barang-barang tertentu. Apapun jenis barangnya yang akan dinaikkan pajak dalam PPN ini jelas akan berdampak kepada rakyat. Jelas akan berdampak kepada kenaikan harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok. Kita telah membuktikan kalau saja naik BBM, cuma hanya naik bahan bakar minyak, itu akan membuat seluruh bahan-bahan kebutuhan pokok naik. Kenapa bisa naik? Sedangkan yang naik hanya BBM. Itulah dampak dari kenaikan BBM. Demikian juga kalau nanti PPN dinaikkan menjadi 12%, jelas akan berdampak kepada kenaikan kebutuhan pokok atau kenaikan terhadap barang-barang lainnya. Karena itu, kalau ada rakyat sekarang ini yang senang dengan kenaikan PPN ini, tentu kita bertanya, apakah dia rakyat
yang mendapat fasilitas tertentu dari pemerintah? Apakah dia rakyat yang berada di bawah atap istana? Tentu kita pertanyakan. Kalau rakyat biasa yang sehari-hari mungkin kerjanya ke sawah, ke ladang, yang sehari-hari mungkin kerjanya sebagai pekerja di pabrik, buruh di pabrik, yang sehari-hari mungkin kerjanya pegawai di kantor-kantor, kita yakin dia tidak menginginkan kenaikan PPN ini, karena mereka tentu akan menyadari kenaikan PPN ini akan berdampak kepada beban ekonomi mereka. Karena itu sahabat BN, kita tentu tidak ingin adanya rekayasa, adanya pekondisian, adanya dorongan untuk seseorang melaporkan anggota DPR yang berjuang untuk menghentikan atau membatalkan atau menunda kenaikan PPN ini. Rakyat tidak ingin gara-gara pemerintah kesulitan mencicil utang yang sekarang telah menggunung, lantas dinaikkan PPN, ditambah beban rakyat melalui pajak supaya dapat uang terkumpul dan dibuat untuk mencicil utang. Kenapa rakyat tidak mau pemerintah mencicil utang dengan cara menaikkan PPN ini? Karena dulu semasa pemerintahan yang lama, rakyat telah bersuara meminta kepada pemerintah jangan tambah juga utang, jangan tambah juga utang. Tetapi pemerintah saat itu tidak mempedulikan suara rakyat dengan berbagai dalih, dengan berbagai argumen, dengan berbagai alasan, utang tetap juga ditambah. Sehingga sekarang utang kita telah menggunung. Dan kalau gara-gara utang telah menggunung, lantas ditambah pungutan pajak kepada rakyat untuk bisa utang cicil, tentu namanya pemerintah yang membuat kebijakan menambah utang, rakyat yang dibebani untuk membayarnya. Sahabat BN, kita harus mensupport, mendukung langkah-langkah anggota DPR kita yang berani menyuarakan suara rakyat seperti yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka ini. Dulu kita juga mendengar ada anggota dewan yang juga disidangkan di MKD gara-gara dilaporkan karena dia bersuara tentang parcok. Kita tahu parcok itu sangat heboh di Pilkada 2004 baru lalu. Jadi jangan sampai hendaknya MKD ini menjadi momok nanti untuk membungkam suara rakyat. Dan kita harus mengatakan kepada anggota dewan yang berani bersuara lantang menyuarakan suara rakyat, Anda jangan takut, jangan gentar. Kami rakyat berada di belakang Anda. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.